Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini, Hanum akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Pura-pura mati untuk bongkar kebusukan suami. Kisah ini menceritakan tentang seorang istri yang dikhianati oleh suaminya lantaran berselingkuh dengan adik sepupunya sendiri. Sebelumnya Hanum mau ucapin banyak terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Biar makin seru, langsung saja kita ke ceritanya. Malam yang pekat menyelimuti kota. Lampu-lampu jalan berpendar temaram, membingkai jalanan yang masih dipadati kendaraan. Heru menatap Sukma yang berdiri di abang pintu dengan tatapan cemas. Wanita itu menggigit bibirnya seolah ingin menahan sesuatu. "Dek, Mas mau keluar sebentar ya? Tadi udah telepon. Sepertinya pekerjaan yang Mas berikan tadi sudah diselesaikan." "Tapi sudah malam loh Mas, apa nggak bisa besok saja?" "Jangan suka menunda esok hari apa yang bisa dilakukan hari ini," ucap Heru sambil mengecup pucuk kepala Sukma. "Mas kan belum istirahat sejak tadi, pulangnya pun kemalaman, masa mau pergi lagi?" Sukma masih mengajukan protes. "Sebentar saja ya, kalau sudah selesai Mas langsung pulang. Kangen juga nih sama kamu." Heru memeluknya dari belakang. Aroma tubuh wanita cantik itu begitu menggoda. Namun ada hal lain yang harus segera dituntaskan di luar sana. "Dirimu dipikir juga Mas, jangan sampai sakit." "Iya cerewet." Heru mencubit pipinya pelan. Heru adalah lelaki beruntung karena bisa menikahi Sukma, pewaris tunggal kekayaan dari seorang konglomerat ternama. Orang tuanya sudah meninggal beberapa bulan setelah pernikahan mereka. Otomatis, Sukma menjadi pemilik semua aset kekayaan sang papa, juga beberapa butik milik ibunya yang sudah berkembang sejak lama. Semua jatuh ke tangan Sukma, sudah cantik, tajir pula. Dan yang paling membuat Heru bahagia, Sukma tetap tahu status dirinya sebagai seorang istri, sehingga dia mengalihkan perusahaan untuknya. Meski namanya masih tertulis di semua surat kepemilikan, akan tetapi Heru yang menjalankannya. Sementara Sukma hanya sibuk dengan butik-butiknya. Setiap bulan uang mengalir lancar ke ATM istrinya. Heru selalu memanjakannya. Wajar bukan? Toh semua yang Heru punya adalah milik Sukma. Wanita itu tidak pernah mau tahu tentang perusahaan. Dia sangat mempercayai suaminya. "Cepat pulang ya, aku tunggu." Heru menunjukkan 2 jempol ke arahnya. Wanita itu mengantarkannya hingga ke depan pintu. "Marlina mana?" Marlina adalah sepupu jauh Sukma. Sukma sengaja mengajaknya untuk tinggal di rumah. Selain menjadi tempat di rumah, Sukma juga membiayai hidup serta pendidikan Marlina. Heru tidak keberatan jika itu atas kemauan Sukma. Toh selama ini Marlina selalu bersikap baik dan pandai mengambil hati mereka berdua. Apalagi Nova, putri semata wayangnya, Marlina mengurus Nova dengan telaten. Awalnya ada baby sister yang mengurus Nova, tapi melihatnya tidak becus bekerja, Sukma memecat baby sister tersebut. Hingga beberapa kali pergantian baby sister, tetap tidak ada yang cocok. Sehingga saat Marlina tiba di rumah mereka, Sukma memutuskan untuk tidak mencari baby sister yang lain. "Tadi pamitan Mas, katanya mau kerjain tugas kuliah di rumah temennya." "Sudah malam begini?" tanya Heru heran. "Iya, paling sebentar lagi juga pulang." "Ya sudah, kunci pintunya, Mas pergi ya, love you." Heru meninggalkan Sukma, mobil yang dikendarainya memecah malam kota Jakarta. Suasana masih ramai, begitulah ibu kota, tidak pernah tidur dan sepi. Heru menepikan mobil di pinggir trotoar jalan, menyalakan lampu mobil dan melihat seseorang yang duduk di jok belakang. Ia tersenyum manis sekali. "Sini pindah," ucap Heru lembut. Tanpa menunggu lama, Marlina membuka pintu mobil dan keluar. Heru membuka pintu depan agar ia segera masuk. "Akhirnya," ucap Marlina manja. Nada itu selalu ia perdengarkan jika mereka sedang bersama. "Mas, aku kok kasihan ya lihatin Sukma tadi." "Memang kamu lihat? Bukannya kamu sembunyi sambil rebahan di kolong meja?" Heru meledeknya. "Iya, memang gak kelihatan sih, hanya membayangkannya jadi kasihan." "Ngapain kamu bayangin yang enggak? Mending sini sama Mas kangen banget nih." Malam ini Heru akan menghabiskan malam bersama wanita yang tak lain adalah Marlina. Wanita yang sudah dinikahinya diam-diam beberapa bulan lalu.
Selama ini pun Heru lihai menyembunyikan hubungan mereka. Begitupun Marlina sangat patuh dan tidak menuntut macam-macam. Aku juga kangen, di rumah gak bisa ngapa-ngapain sama kamu mas. Malah disuguhin tontonan yang bikin hati meradang. Tontonan apa? Tanya Heru tak mengerti. Tontonan sebuah keluarga kecil yang bahagia. Mas Heru dan Mbak Sukma selalu mesra-mesraan di depanku. Jangan sedih dong, nanti cantiknya hilang loh. Apa sih yang gak buat kamu sayang? Sekarang buktinya mas bersedia kamu ajak keluar, padahal Mbak Sukma melarangku tadi. Malam ini Heru berencana membawanya ke sebuah hotel. Rasanya sudah tak kuat lagi. Sebenarnya Heru ingin menghabiskan malam ini dengan Sukma. Sudah hampir 2 minggu mereka tak bersama. Namun pesan WA dari Marlina lebih menggoda. Ia mengirimkan voice note yang membuat bulu kuduk Heru meremang seketika. Bukan Heru namanya, kalau tak pintar dalam merangkai siasat. Pesan dari Marlina segera dihapus. Heru tak mau karena kecerobohannya akan berdampak buruk ke depan. Kita di hotel ini saja ya. Jangan di sini, air panasnya suka macet mas. Aku bisa menggigil dan meriang besoknya kalau kita berlama-lama di dalam bathtub. Heru tertawa mengingat kejadian beberapa bulan lalu saat paginya Marlina bersin-bersin. Tak jadi di hotel, Heru membelokkan mobil ke arah sebuah penginapan. Masih jauh menuju hotel yang lain. Ini Heru sudah tak tahan saat Marlina membahas bathtub. Setelah menghabiskan beberapa jam dengan Marlina di sebuah penginapan, tenaga Heru seperti di-recharge. Ia lebih bersemangat dan lelah seharian bekerja sirna sudah. Marlina memang jagonya. Dia tahu bagaimana cara membuat Heru hingga mengangkasa bersama. Mereka bersiap-siap untuk pulang. Heru melihat jam yang melingkar di tangannya. Jam panjang menunjukkan angka 2. Marlina sudah selesai berkemas. Heru melihat ia sedang memoles bibirnya dengan pewarna berwarna nude. Kenapa Heru bisa tahu? 2 orang wanita yang dihadapinya. Tentu ia sangat paham dengan dunia mereka. Mas, aku gak pulang ya. Gak enak sama Sukma jam segini baru pulang. Nanti dia curiga. Terus, kamu mau nginep di mana? Tanya Heru. Di sini saja. Besok pagi-pagi aku pulang. Hubungi Sukma terlebih dahulu, perintah Heru. Marlina mengangguk, dia memang gadis manis yang patuh. Heru melihat Marlina mengambil ponselnya. Mbak Sukma, minta maaf nih, aku gak bisa pulang. Temanku gak bisa nganterin, aku nginep di rumahnya. Besok pagi-pagi aku naik ojek online saja, ucapnya di telepon. Iya Marlina, aku juga belum bisa tidur, masih nungguin Mas Heru belum pulang. Tadi katanya sebentar, jam segini belum juga pulang, ucap Sukma di seberang telepon. Marlina mengedipkan matanya ke arah Heru. Ia melepaskan senyum sambil meletakkan jari telunjuk di bibir. Loh, memangnya Mas Heru kemana Mbak Sukma? Ternyata Marlina juga sudah pintar bersandiwara. Tadi katanya mau ketemu Yuda di kantor, ada kerjaan. Dari tadi aku hubungi tapi nomornya gak aktif, ponselnya off. Barangkali hanya perasaanku gak enak sejak tadi. Kepikiran Mas Heru terus, makanya gak bisa tidur. Oh begitu, semoga Mas Heru segera pulang ya Mbak. Setelah itu Marlina memutuskan sambungan telepon. Wajahnya tampak merengut. Marlina membelakangi Heru. Kenapa lagi sayang? Tanya Heru berjalan mendekat. Kok aku kasihan sama Sukma ya mas? Serunya pelan. Oh, itu perasaanmu saja. Kita saling mencintai, aku gak akan bisa hidup tanpamu sayang. Tanpa Mbak Sukma juga? Tanyanya sambil menatap Heru. Iya, aku mencintainya. Tapi aku teramat mencintaimu. Aku nyaman dekat kamu Marlina. Dih, kang gombal. Tapi kamu suka kan? Heru menjauhi dagunya pelan. Marlina tersipu malu. Selalu begitu, pipi mulusnya akan merona saat digoda. ATM-mu sudah mas isi, ucap Heru sambil melipat lengan baju kemeja. Beneran mas? Heru mengangguk. Berapa? Coba cek sendiri. Marlina kembali mengambil ponselnya yang terletak di atas ranjang. Jemarinya terlihat sibuk menari pada layar ponsel. Wah, beneran ini mas? Aduh, makasih sayang. Dia terlihat girang dan memeluk ponselnya. Cium dulu dong, seru Heru sambil menunjuk pipi kanannya. Marlina mendekat dan mendaratkan sebuah kecupan hangat di pipinya. Darah Heru berdesir dibuatnya. Gawat ini, Mas Harung pulang. Semakin lama berada di dekat kamu bikin Mas gak fokus, bisa-bisa gak jadi pulang. Marlina terbahak. Setelah memeluknya, Heru pun pamit pulang. Jika sedang bersama Marlina, rasanya tak cukup waktu 24 jam. Dia sangat menggemaskan dan melelahkan. Marlina masih muda dan segar, gerakannya lincah seperti seekor burung merpati. Walaupun Sukma tak kalah menawan,
akan tetapi tetap ada perbedaan antara keduanya. Mas baru pulang. Suara Sukma terdengar berat. Suasana ruang tamu sedikit gelap, Heru tidak melihat jika dia ada di sana. Iya nih sayang, Mas buat kamu kepikiran ya. Maaf ya, sekarang kita tidur yuk. Heru meraih tangannya dan berjalan ke kamar. Nova gimana? Rewel nggak? Tanyanya memecah keheningan. Enggak, dia nyenyak kok. Heru menekan handle pintu kamar. Ia melihat Nova terlelap di atas ranjang. Nova tidur di sini. Heru pura-pura tidak tahu. Padahal tentu saja Nova tidur bersama mereka. Tahu Marlina tidak pulang malam ini. Biasanya setiap malam putrinya tidur bersama Marlina. Mas baru ketemu Yuda? Iya, jawab Heru tanpa melihat ke arahnya. Baru saja selesai atau sudah lama? Sukma masih belum diam. Kali ini kalimatnya terdengar seperti sedang menginterogasi. Baru saja mah, tadi setelah selesai aku langsung pulang. Tapi mas kok kelihatan segar, rambut juga tersisir rapi. Satu lagi, sudah jam segini mas masih harum. Heru segera membalikkan badan, memeluk Sukma dan membaringkan kecupan bertubi-tubi. Wanita ini sudah mulai peka ternyata. Iya, mas sempat singgah di apartemen Yuda. Kebetulan dia ikut pulang sekalian. Terus mas izin membersihkan badan. Cuma cuci muka sama basahin rambut, gerah. Yang benar, tapi mas punya sesuatu untuk kamu sayang. Surprise, sebentar ya. Heru segera mengeluarkan sebuah bingkisan yang masih terbungkus rapi. Sukma terlonjak, dia paling senang dengan kata surprise. Wajah cantik bak boneka India di depannya tampak sumringah, matanya membeliak indah. Apaan sih mas? Tanyanya pelan. Kedua tangan Sukma meraih bingkisan yang disodorkan Heru. Hadiah untuk istri mas yang cantik, buka. Dia tersipu dan menyibak rambutnya yang harum. Kemudian membuka dengan hati-hati kotak yang masih terbungkus rapi tersebut. Duh mas, makasih. Padahal baru besok mau ngajakin mas untuk hunting ponsel ini. Sukma menggelayut manja di leher Heru. Aroma parfum yang ia kenakan menggelitik nalurinya. Namun ia masih sedikit lelah setelah bersama Marlina beberapa jam lalu. Suka dong sayang. Saat Sukma sibuk dengan ponsel barunya, Heru bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan sisa-sisa aroma parfum yang masih menempel di tubuhnya. Belum tidur mah? Tanya Heru begitu keluar dari kamar mandi. Sukma masih terlihat sibuk dengan kedua ponselnya. Satu digunakan untuk mengambil foto, sementara ponsel baru pemberiannya dijadikan sebagai objeknya. Sudah gak ngantuk lagi mas, padahal tadi ngantuk banget loh, ujarnya tanpa melihat ke arah Heru. Ia masih sibuk mengambil foto dan sebentar lagi pasti akan diupload pada akun media sosial miliknya. Heru sudah hafal betul kebiasaan Sukma, namun sama sekali ia tidak pernah melarang. Itu adalah kesenangannya, pantang baginya untuk ikut campur. Seperti Heru yang suka sekali bersenang-senang dengan Marlina, gadis muda yang menggoda. Mas duluan ya, besok harus cepat ke kantor, masih ada yang belum selesai tadi. Sukma mengangguk menggunakan baju tipis dengan belahan dada rendah, membuat tampilannya begitu aduhai. Namun Heru sedang tak bersemangat, berlabuh bersama istri pertamanya itu. Pesona dan servis dari Marlina tidak bisa ditawar-tawar, sungguh mahal harganya. Pagi harinya Heru berangkat lebih cepat dari biasanya, bukan karena urusan pekerjaan, melainkan karena ingin bertemu dengan Marlina terlebih dahulu. Ia menjemputnya dan mengajaknya sarapan bersama. Aku selera bubur ayam yang di persimpangan itu mas. Marlina memang sering memesan bubur ayam yang terkenal enak dan murah itu. Sukma juga ketagihan setelah beberapa kali dibawa oleh Marlina ke rumah. Mereka tiba di sebuah warung sederhana dan bersih. Selain menyediakan meja untuk para pelanggan, di dalam ruangan, sang pemilik warung juga meletakkan beberapa meja dan kursi di halaman depan warung. Ada beberapa yang sudah mengantri. Heru dan Marlina memilih duduk di meja luar ruangan saja. Udaranya lebih segar karena banyak pepohonan rimbun di sekitarnya. Setelah pesanan mereka dihidangkan, Marlina langsung menyantapnya. Ia terlihat sangat lahap. Gimana tadi mas? Mbak Sukma gak curiga kan? Tanya Marlina sambil menyodaki bubur ayam ke mulutnya. Hampir saja ketahuan, parfum kamu masih nempel sayang. Ya ampun, untung itu cuma parfum khusus untukmu saat kita sedang. Marlina menghentikan kalimatnya.
Dia malah mengedipkan mata sambil tersenyum nakal. Berdesir darah Heru dibuatnya. Usianya saja yang jauh lebih muda darinya, akan tetapi kelihayannya pantas diacungi 4 jempol. Iya, untung saja Mas sudah menyiapkan bingkisan untuk dia. Jadi ya gitu deh, Sukma jadi lupa sama parfum, ujar Heru terkekeh. Mas kasih bingkisan apa? Ponsel keluaran terbaru sayang. Aku? Marlina memayunkan bibirnya. Dia meletakkan sendok dan melihat Heru. Kan semalam sudah Mas transfer, ucap Heru pelan. Akhir-akhir ini Marlina memang sering meminta perhatian lebih. Apa saja yang diberikan Heru untuk Sukma, ia pun menginginkannya. Dan barang yang ia miliki harus sama, bahkan harus lebih bagus daripada milik Sukma. Namun tidak Heru turuti, dia cukup menerima transferan seharga barang bahkan kadang lebih. Pernah Marlina mengajukan protes, akan tetapi alasan yang Heru berikan diterima baik olehnya. Kalau kamu minta dibelikan barang juga, mau disimpan di mana? Pasti akan dilihat oleh mbakmu, ungkap Heru padanya beberapa waktu lalu. Mas, kalau aku nggak boleh tinggal di kosan, beliin rumah dong. Aku mau pindah, di rumah sekarang aku nggak leluasa. Iya, nanti ya. Nanti mulu Mas, Marlina berdecak kesal. Jangan ngambek, nanti cantiknya hilang. Ponsel Heru berdering. Nama Sukma tertulis pada layar yang berkedap-kedip. Sukma. Marlina tak menjawab. Ia membuang pandangan ke arah lain. Dengan santai Heru menerima panggilan dari istri yang telah membuatnya kaya raya itu. Iya sayang, ada apa? Mas di mana? Sedang sarapan bersama Yuda. Kamu di mana? Aku sedang di seberang jalan warung bubur ayam. Oh, iya, selera bubur ayam juga. Hati-hati saat nyebrang sayang. Heru memberikan perhatian pada Sukma. Sebentar, warung bubur ayam? Sukma? Iya Mas, ada Marlina juga ya? Heru memalingkan kepala, melihat ke arah jalan raya. Nampak Sukma sedang berdiri di seberang jalan. Ia sedang bersiap-siap menyeberang. Gawat. Mas lihat kamu sayang, Mas jemput ya. Heru segera memutuskan panggilan telepon. Sukma kesini, jaga sikap, jaga bicara ya. Jangan bicara jika gak perlu. Heru melihat wajah kesal Marlina. Ia menghembuskan napas berat. Mana juga Yudanya? Tanya Sukma begitu mereka duduk di dekat Marlina. Dia baru saja pamitan sayang, padahal tadi Mas juga mau pergi. Tiba-tiba Marlina datang diantar temannya. Ya sudah, kami duduk bertiga. Temannya Marlina juga baru pulang. Wah, kebetulan sekali ya. Nanti kalau kamu pulang sama Mbak aja ya Mar. Iya Mbak. Heru melihat Marlina mengangguk pelan. Ia sibuk mengaduk sisa bubur dalam wadah yang ada di depannya. Sementara Heru lebih memperhatikan Sukma, memesankan bubur untuknya dan memperhatikan saat dia sedang menyuapkan setiap sendokan bubur ke mulutnya. Aku nganterin Nova tadi ke sekolah. Biasanya kan bisa barengan sama Mas. Oh iya sayang, Mas ada waktu hari ini. Aku mau ke yayasan, cariin baby sister untuk Nova. Marlina pasti sudah sibuk ya. Awal-awal kuliah biasanya banyak tugas dari dosen yang harus diselesaikan. Oh, bisa-bisa. Heru mengangguk cepat. Jam berapa? Kalau bisa sih sekarang, tapi kita anterin Marlina dulu ke rumah. Kamu ada kuliah kan, Mar? Iya, Mbak, aku ada kuliah. Marlina menjawab singkat. Heru melihat Sukma mengernyitkan kening. Ia melihat Sukma heran. Kamu kenapa? Gak enak badan? Enggak kok, Mbak. Cuma pusing. Mungkin kurang tidur tadi malam. Marlina melihat ke arah Heru. Memangnya ngapain sampai kurang tidur? Sukma masih ingin penjelasan. Belajar Mbak, tentang reproduksi. Lelah sih, tapi menyenangkan. Terang Marlina, dia memang mengambil jurusan ilmu biologi. Tuh kan, aku memang harus cari pengasuh baru untuk Nova Mas. Kasihan Marlina, dia harus fokus belajar. Marlina harus jadi orang sukses ya. Wanita itu mengangguk lesu. Bisa Heru tangkap kilat kecemburuan dari lirikan matanya. Saat ia melihat Sukma mengeluarkan ponsel yang tadi malam Heru belikan, Heru memilih diam, tidak mau banyak bicara. Wah, baru ya Mbak? Tiba-tiba Marlina bersuara. Heru menekan kakinya di bawah meja menggunakan kaki kirinya. Iya, hadiah dari Masmu. Dia suka banget kasih kejutan buat Mbak. Sukma memeluk dan menghadiahi kecupan hangat di pipi Heru. Heru yakin Marlina semakin meradang. Wah, jadi mau punya suami seperti Mas Heru. Jago memanjakan istri, ya kan Mbak? Raut wajah Sukma berubah. Ia melihat Heru dan Marlina bergantian. Tidak bisa lagi Heru ungkapkan bagaimana degup jantungnya saat ini.
Sampai-sampai ia takut jika Sukma bisa mendengarnya. "Kamu mau ponsel seperti ini? Ya sudah, belikan mas. Anggap saja itu hadiah dari kami berdua karena kamu sudah menjaga Nova dengan baik." Heru terhenyak. Sukma, betapa baik dan tulusnya dia. Heru was-was berada di belakang mobil Sukma. Heru takut Marlina tak bisa menahan diri dan mengungkapkan affair mereka selama ini. Meski Heru telah menikahinya secara siri, tetap saja hubungan mereka adalah sebuah perselingkuhan. Heru tahu benar itu, namun mana bisa ia menolak, ini adalah takdir yang Tuhan gariskan untuknya. Sukma membelokkan mobilnya ke arah rumah. Heru menunggu di depan pagar. Ia hanya memarkirkan mobil dan akan berpindah ke mobil Heru. Mereka ingin mencari baby sister baru. Heru sebenarnya tidak setuju, ada orang lain di rumah. Toh selama ini jika Sukma sedang tidak di rumah, Heru bisa bebas bermesraan dengan Marlina. Namun jika sudah ada orang lain, Heru tidak bisa berjaga-jaga. Jangan sampai hubungannya dengan gadis pujaannya itu terbongkar. "Aku ada agenda 3 hari lagi mas, keluar kota. Butik cabang Bandung harus segera aku kunjungi," ucap Sukma saat mereka sudah memulai kembali perjalanan. Ini adalah kabar baik. Jika dia pergi itu artinya Heru bisa bebas sebebas-bebasnya. "Berapa lama di sana?" 1 minggu rencananya sayang." "Lama benar sayang, nanti mas kangen gimana?" tanya Heru berpura-pura. Mana mungkin ia kangen, sedangkan di sampingnya ada Marlina. "Biasanya kalau aku pergi kamu gak pernah tuh bilang kangen." Sukma melirik Heru sembari menjepitkan bibirnya. "Kangen dong, masa enggak? Beneran? Kan bisa video call sayang." Sengaja Heru memperlihatkan wajah tak rela, tetapi hatinya di dasar sana tersenyum bahagia. "Oh iya mas, Marlina tadi bilang kalau Nova sudah punya pengasuh baru. Dia mau pindah saja, mau fokus kuliah. Menurutmu gimana mas?" Marlina ternyata punya rencana sendiri yang Heru tidak tahu sama sekali. Heru memang tidak tahu jika dia ingin pindah, tapi bukan berarti dia harus membicarakan hal ini sendiri pada Sukma. Heru hanya takut dia salah bicara. "Mas, diajak ngobrol malah diem. Gimana? Sukma mengulang kalimatnya. Heru mengangguk-angguk memberi respon. "Kalau dia rasa begitu lebih baik, ya mau gimana lagi sayang." "Jadi mas setuju?" "Ya nggak masalah, mas ngikut aja." Sukma tersenyum. "Kita cari rumah untuk Marlina setelah aku pulang dari Bandung saja ya." "Sip." Heru bersorak dalam hati. Semuanya terasa mudah. Heru menarik napas dalam-dalam. Ringan sekali rasanya. 3 hari kemudian, Sukma sudah siap untuk berangkat. Heru akan mengantarkannya ke bandara. Sukma akan menggunakan penerbangan langsung untuk rute Jakarta-Bandung. Sekitar 30 menit lama berjalanan. Nova rewel minta ikut serta mengantarkan ibunya. Biasanya dia sama sekali tidak peduli jika ibunya pergi kemana saja. Akhirnya mereka membawa Nova beserta baby sister yang baru beberapa hari bekerja. Marlina juga ikut, dia menumpang sampai kampus. Ada kuliah pagi ini. Sebenarnya istrinya sangat menyayangi Marlina. Apa saja yang terbaik untuk Marlina selalu ia lakukan. Bahkan dia telah menyiapkan beberapa cabang butik atas nama adik sepupunya itu. Sukma sangat menginginkan kesuksesan Marlina. Namun, siapa yang bisa menolak jika mereka akhirnya harus jatuh cinta? Bermula saat Sukma memintanya untuk mengantarkan Marlina ke kampusnya. Sejak saat itu, Sukma sering menyuruh Marlina untuk ikut serta jika jam Heru ke kantor serta jam ia kuliah bersamaan. Heru lihat Marlina pun tak menolak. Awalnya dia duduk di bangku belakang. Masih belum banyak bicara. Heru pun memilih diam dan menyegahkan tujuannya. Namun hari itu hujan turun sangat lebat. Sukma menelpon Heru untuk menjemput Marlina sekalian pulang dari kantor. Heru mengiyakan. Saat ia hendak duduk di bangku belakang, bersamaan dengan petir yang menyambar, Marlina berteriak ketakutan. Heru pun kaget melihat wajah putihnya pucat pasi. Heru memintanya untuk duduk di depan saja. Mungkin dengan mengajaknya ngobrol dia akan melupakan ketakutannya, pikirnya. Benar saja, walau sesekali masih terkejut, akan tetapi ia sudah bisa tersenyum saat Heru mengajaknya bicara. Baru disadari jika adik sepupu istrinya itu memiliki wajah yang cantik, serta senyuman yang sedap dipandang mata. Heru suka cara dia saat menanggapi cerita yang disampaikan. Dia terlihat sangat antusias, mereka pun mulai dekat. "Dah sayang, Marlina bantu Mbak Yuni jaga Nova ya," ucap Sukma pada Marlina. Melihat mereka akur begitu Heru tentu senang.
Tapi aku harus sebagai kakak dan adik, bukan sebagai madu. Istrinya berpamitan, dia pun melenggang menuju ruangan check-in. Selepas mengantar Sukma, Heru pun berniat untuk segera pulang. Tak sabar rasanya berada di rumah tanpa Sukma. Heru sudah pasti bisa leluasa bersamaan dengan Marlina. Namun, Nova mengajak bermain terlebih dahulu. Heru pun memenuhi ajakannya. Setibanya di wahana permainan, Nova dijaga oleh Mbak Yuni. Sementara mereka menikmati waktu berdua tanpa ada rasa kekhawatiran apapun. Mas, lihat tuh Nova, cakep kan? Aku jadi penasaran gimana wajah anak kita nanti ya. Cakep juga kayak Nova atau lebih cakep lagi. Oh, Heru tersedak. Belakangan ini Marlina suka sekali membahas hal-hal aneh. Hal yang belum dipikirkan oleh Heru sama sekali. Tapi dia sudah memikirkannya terlebih dahulu. Sekarang permasalahan anak, mana mungkin Heru akan mengizinkan ia hamil. Bisa hilang aset kekayaannya jika Sukma mengetahui perselingkuhan mereka. Tentu saja mereka berdua akan didepak dan mengais makanan di jalan raya. Miris. Jangankan mengalami, membayangkannya saja pun Heru sudah lemas. Kok batuk? Iya nggak mas? Iya, Heru menjawab asal. Jadi kapan kita program? Aku sudah nggak sabar mau hamil juga. Kali ini Heru bukan lagi tersedak, tapi napasnya tersekat di tenggorokan. Barangkali wajahnya sudah memerah karena napas yang tertahan. Kamu kenapa sih mas? Suka gitu deh kalau diajak ngobrol. Heru menepuk dada perlahan. Sakit sekali rasanya. Heru lihat Nova dan Mbak Yuni masih asik bermain. Heru sudah mewanti-wanti Marlina agar tak banyak tingkah di depan Mbak Yuni. Kamu jangan bahas yang aneh-aneh dulu, sayang. Kita kan sudah buat perjanjian kalau hubungan kita sekarang hanya untuk bersenang-senang terlebih dahulu. Aku juga mau punya rumah tangga seperti orang-orang, mas. Iya, rumah tangga orang lain adalah rumah tangga normal seperti aku dan Sukma. Jadi gak perlu disembunyikan. Sedangkan kita menikah saja sembunyi-sembunyi. Mana bisa sekarang dibuat terang-terangan. Kecuali kalau kamu mau kehilangan semuanya dalam waktu cepat. Tapi mas bilang akan segera memberitahukan Mbak Sukma. Marlina menarik-narik ujung baju kemejanya. Iya, tapi nanti, di saat yang pas dan tepat. Kapan? Cuci mulu. Sabar, kalau ngambek transferan berkurang. Marlina buru-buru merapatkan duduknya. Ya sudah, kita foto saja. Apa foto berdua juga gak boleh? Boleh sayang, jawab Heru sambil menjawit dagu lancipnya. Marlina mengambil foto dengan berbagai posisi. Heru manut saja. Selama ia tidak mendengar perjanjian lagi, tidak mengupload foto-foto bersama dengannya ke media sosial miliknya. Mana tangannya mas? Untuk apa? Ih, siniin aja apa? Heru mengulurkan tangannya. Marlina meletakkan sebelah tangannya ke atas telapak tangannya, kemudian menautkan jari jemari ke sela-selanya. Lalu, cekrek, genggaman tangan pun diabaikan. Perempuan. Heru tersenyum dan melihat Nova. Mbak Yuni ternyata sedang melihat mereka. Ia buru-buru membuang muka saat Heru melihat ke arahnya. Refleks Heru mendorong tubuh Marlina agar menjauh. Dia protes. Mbak Yuni tadi lihat aku. Jaga sikapmu sayang. Kenapa sih? Kita kan bukan sedang pacaran, tapi sudah menikah. Sore harinya Marlina hendak keluar kamar. Dia ketiduran di kamar Heru setelah aktivitas siang tadi. Buru-buru Heru bangun dan memantau situasi di luar kamar. Jangan sampai ada Mbak Yuni. Bisa gawat kalau dia melihat Marlina keluar dari kamar Heru. Gimana mas? Aman? Aman, seru Heru sambil mengangkat jempol. Heru melihat gadis itu melenggang tanpa beban ke arah pintu. Mau kemana? Buru-buru Heru menghalanginya. Iya mau keluarlah ke kamarku. Bajumu pakai dulu yang bener sayang. Itu belum dikancing. Duh, Marlina semakin ceroboh saja. Jika Heru tidak memperhatikan, dia pasti sudah keluar dengan kondisi pakaian yang amburadul serta rambut masih acak-acakan. Iya. Buru-buru Marlina mengancingkan bajunya dan berdiri di dekat pintu. Kepalanya sedikit mengintip keluar kamar. Aman dah, sayang. Hubungan Heru dengan Marlina memang memacu adrenalin. Bertemu secara diam-diam, merangkai setiap kebohongan agar tak terbongkar. Harus pintar berakting di depan banyak orang. Karena itu Heru merasa tertantang dan bersemangat. Preng! Suara benda membentur lantai membuat Heru kaget. Ia segera membuka pintu kamar dan melihat keluar. Ternyata vas bunga milik Sukma terlihat berhamburan di lantai keramik. Ada Mbak Yuni serta Marlina di sana. Mbak Yuni sedang memungut pecahan vas yang berserakan. Sementara Marlina berjalan berjinjit ke arah kamarnya. Apa yang telah terjadi? Kenapa mbak? Heru mendekati Mbak Yuni. Anu pak, saya ndak sengaja kesenggol. Kok bisa?
kamu melamun ya? Tanya Heru lagi. Jangan sampai ia menjawab karena melihat Marlina keluar dari kamarnya. Enggak pak, tadi tidak sengaja lihat Mbak Marlina keluar dari kamar bapak. Kamu lihat Marlina? Mbak Yuni mengangguk, kepalanya tertunduk sejak tadi. Gawat, Heru harus mencari cara agar semuanya tetap aman dan semua rahasia tersimpan dengan baik. Begini mbak, Heru mau ajak Mbak Yuni bekerja sama. Semoga Mbak Yuni berkenan. Tawarnya pada wanita bertubuh mungil yang telah duduk di kursi depannya. Kerja sama apa bapak? Intinya Heru menawarkan sesuatu yang gak gratis. Heru berani bayar mahal, bahkan melebihi gajimu menjaga Nova. Apa itu pak? Tanyanya tersendat. Heru menebak jika dia pasti gugup. Jawab dulu setuju atau enggak. Mbak Yuni nampak berpikir. Ia tidak langsung mengiyakan, wanita itu terdiam beberapa saat. Kamu tidak perlu bekerja untuk kali ini, hanya tutup mulut saja. Heru menambahkan. Maksudnya pak, saya beneran gak ngerti. Apapun kejadian yang Mbak lihat di rumah ini tentang Heru dan Marlina, tolong Mbak Yuni tutup mulut. Berlagaklah tidak melihat, tak tahu dan tidak ikut campur. Jangan sesekali berani mengadukan ke Sukma tentang apa yang sudah Mbak lihat dan Mbak ketahui. Gimana? Wanita muda itu melihat Heru, tak lama karena ia menunduk lagi setelah itu. Heru bayar kamu setiap bulan 10 juta untuk biaya tutup mulut saja. Gimana? Mbak Yuni masih terdiam, jari jemarinya sibuk saling meremas. Heru masih berdiri menunggu di depannya. Gimana mbak? Heru nggak punya banyak waktu. Ya sudah, Heru tambah jadi 15 juta per bulan. Deal? Tidak sulit bagi Heru mengeluarkan dana sebesar itu untuk Mbak Yuni. Perusahaan semakin maju di tangannya. Siklus pendapatan menanjak setiap bulan. Uang sebesar itu dikeluarkan setiap bulan tak sampai seujung kukupnya perusahaan. Kalau nggak mau Heru ajak bekerja sama, jangan harap kamu bisa bekerja lebih lama lagi di sini mbak. Karena Heru akan meminta Sukma agar memecatmu setiba ia dari Bandung. Mbak Yuni mengangkat wajahnya. Alisnya berkerut dengan tatapan mata membelas. Saya jangan dipecat pak. Baiklah, saya setuju dengan tawaran bapak. Sebenarnya saya nggak ngerti masalahnya apa. Tapi bapak meminta begitu ya saya ikut saja. Heru tersenyum menang. Ancamannya ternyata membuahkan hasil. Bagus. Mulai sekarang bekerjalah dengan tenang dan berpura-pura menjadi orang yang tidak tahu apa-apa di depan Sukma. Kejadian yang tadi kamu lihat tolong disimpan baik-baik. Cukup untuk dirimu sendiri. Mbak Yuni menganggukkan kepalanya. Dia masih menunduk juga. Ya intinya jangan kasih tahu Sukma jika Heru dan Marlina ada main belakang. Mbak Yuni mengangguk cepat. Heru pun segera berlalu dari hadapannya. Ingin membersihkan badan yang masih gerah. Oh ya, berikan nomor rekeningmu nanti. Gaji pertamamu untuk bulan ini. Heru berbalik badan dan bergegas ke kamar. Tak lagi ia melihat bagaimana reaksi wanita itu. Heru puas karena telah mengancam saksi kunci. Bagaimanapun, Mbak Yuni harus cepat-cepat ditarik untuk berpihak padanya. Jika tidak bisa gawat, Heru akan kehilangan segalanya. Bukan hanya Sukma, hal terpenting adalah hartanya. Harta Sukma. Heru akan segera mengambil tindakan untuk semua. Pengalihan aset kepemilikan secara tertahap. Ini harus dilakukan, karena jika sewaktu-waktu kebohongannya terbongkar, setidaknya sebagian aset dari beberapa perusahaan milik orang tua Sukma telah berpindah ke tangannya. Heru tersenyum membayangkan rencana terbaru yang akan ia lakukan. Jadi begini, bukan Heru tak sayang Sukma, Heru menyayanginya. Hanya saja Heru juga butuh hiburan lain agar hidup tidak monoton. Ponsel Heru berdering. My beautiful wife. Iya, itu adalah Sukma. Namanya yang disimpan di kontak ponsel Heru. Iya sayang. Mas dari mana saja? Beberapa kali aku menelpon tapi gak ada jawaban. Oh, mas baru selesai mandi. Gimana sayang? Mas kangen banget sama kamu. Barusan aku lihat foto yang diposting di status sosmednya Marlina. Hanya foto tangan sih, tapi aku lihat kok di tangan itu ada cincin yang persis seperti milikmu mas. Cincin pernikahan kita. Heru segera mencari perempuan itu setelah memastikan pada Sukma jika itu bukan miliknya. Wah, barangkali ada yang sama sayang. Meskipun limited edition, tapi kan bisa jadi tetap ada yang sama sayang. Begitu Heru jelaskan padanya. Ia mencoba tetap bersikap tenang, walau pada kenyataannya sekuat tenaga ia mencoba meredam degup di dada. Dan sampai di sini dulu ya. Jika Bunda ingin lanjutin ceritanya sampai tamat, bisa komen di bawah. Dan mohon maaf apabila Hanum ada kesalahan dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.